Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil insi wal jinni ajma'in habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir kembali di majelis taklim ini di Masjid Nurul Falah, melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Hari ini kita berada di hari Sabtu Legi 13 Juni 2026, 27 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah. Insyaallah 1 Muharram kita jelang pada Selasa 16 Juni Bapak Ibu ya. Jadi nanti mulainya dari Senin Maghrib, maka insya Allah Senin Asar ya, Senin Asar tanggal 15 kita baca doa akhir tahun ya, Senin Maghribnya kita baca doa awal tahun. Baik, ini pertemuan yang ke-122 bersama saya hari ini. Belum dimunculin ini. 122 13 Juni 27 Zulhijjah, 238 hari lagi menuju Ramadan ya. 268 hari lagi Idul Fitri dan 336 hari lagi Idul Adha. Ya. Jadi kalau mau nabung kurban dari sekarang masih bisa Bapak Ibu ya. Jadi tahun depan berkurban semua begitu jemaah Nurul Falah. Ini karena masih musim haji, jemaah haji gelombang 1 sudah yang dari Kota Bogor ya, tanggal 12 Zulhijjah 12 Juni ini sudah pemulangan. Tinggal yang satu lagi yang kloter rombongan 2 gelombang 2 maksudnya. Gelombang 2 itu baru nanti mungkin sebentar lagi mau ke Madinah. Sementara pintu umroh sudah dibuka. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan coba bahas muharramat ihram haji dan umroh. Ini ihram ini kan bukan hanya untuk haji saja Pak, tapi juga umroh ya. Mana tahu Bapak Ibu ada setelah musim haji ini pintu umroh sudah dibuka nih ya. Jadi jemaah haji yang masih di Madinah atau baru mau ke Madinah itu berbarengan nanti dengan jemaah umroh yang baru pada datang. Nah, selama berpakaian ihram ada pantangannya Pak ya. Itu apa saja, dan ada damnya. Dam itu denda yang mesti dibayarkan. Kita akan lihat pengertiannya apa sih muharramat ini, konsekuensinya apa. Lalu kita coba petakan dulu struktur ibadah haji umrah itu ada apa saja ya. Ada bagian wajibnya, rukunnya, sunnahnya. Lalu ada klaster muharramatnya, yang termasuk kategori pelanggaran berat apa, yang kategori pelanggaran ringan apa, damnya apa. Lalu ada permasalahan baru Pak, yaitu pendistribusian daging damnya itu, atau Ustaz, pendistribusian damnya itu apakah harus di tanah suci atau boleh meluas ke dunia, ke seluruh wilayah muka bumi ini, bahkan sampai ke tanah air. Nah, kita coba lihat nanti secara fikih klasik dan fikih kontemporer ya. Dan itu memang yang sedang terjadi sekarang. Jadi jemaah haji yang berangkat tahun ini itu bayar damnya diwajibkan melalui Ad-Dhohi namanya Pak. Ad-Dhohi itu semacam aplikasi atau semacam lembaga khusus ya, yang harus dam itu melalui. Sementara tahun-tahun sebelumnya itu dikoordinir oleh KBIH, oleh kelompok bimbingan ibadah haji.
Yang KBIH nanti membayarkan dam para jemaah itu melalui mukimin, pembimbing haji yang tinggal di Mekah, dikoordinir mereka, dibayar oleh mereka. Nah sekarang enggak, wajib melalui ad-dhahi. Bahkan terakhir itu rilis nama-nama KBIH nakal yang tidak mau melalui ad-dhahi, itu akan dibekukan izin KBIH-nya. Itu sekarang cukup berat juga nih ya, Kementerian Haji nih sekarang ya. Karena kan bukan Kementerian Agama lagi, tapi Kemenhaj ya, Kementerian Haji dan Umroh. Posisinya kalau di Kota Bogor, Kemenhaj kota itu ada di Sempur. Ya, kalau Kementerian Agama kan di sini di Mawar. Jadi begitu, harus melalui ad-dhahi semua. Sehingga KBH cukup teriak juga tahun ini, Pak, ya. Karena bukan nggak ada keuntungan ya. Ya itu, nggak ada tambahan gitu. Terutama KBIH yang sifatnya milik personal ya. Kalau KBIH yang berupa yayasan, dia kan punya cabang-cabang unit usaha lain. Kalau KBIH yang milik personal itu teriak dia. Yang biasanya pembimbing ustadz KBIH itu, pemilik KBIH itu kalau pulang haji dia biasanya ganti mobil. Tahun ini nggak bisa. Bahkan sering terjadi kelakar antar pemilik KBIH itu. Ente malah mun geus balik haji teh ganti mobil, heueuh cenah. Tapi mobilnya aya suaraan dam gitu. Karena dari duit dam gitu. Keuntungan dam. Nah itu tahun ini di close semua Pak oleh Kemenhaj, harus lewat ad-dhahi semua. Nah, itu. Ini kayaknya diam-diam mau dimatikan di peran KBIH nih ya, kayaknya ya. Nah, tapi itu terlepas itulah, kita akan lihat dari segi hukumnya aja. Ini beberapa referensi yang saya pakai. Definisi dan konsekuensi. Apa sih muharramat itu? Muharramat itu apa sih? Perkara pantangan yang wajib dihindari selama status ihram aktif. Artinya selama bapak pakai kain ihram, ibu memakai baju ihram, itu nggak boleh melanggar pantangan-pantangan berikut. Tapi kalau ihramnya sudah lepas, sudah tahallul, silahkan. Itu mah nggak kena dam, tidak disebut pelanggaran. Ini mengikat universal, baik haji maupun umroh. Kan kalau ibadah haji, artinya selama dia memakai ihram haji dari tanggal 8 Zulhijjah sampai Armuzna, sampai Mina, tanggal 10 dia melontar jumroh Aqobah, itu dia sudah selesai pakai baju bebas. Tapi nanti sampai dengan tawaf ifadah sa'i, dia baru tahallul kedua, total selesai. Nah kalau umrah kan selama bapak ngambil mikot, ibu ngambil mikot di Tan'im misalnya, di Masjid Siti Aisyah, terus tawaf sa'i di Masjidil Haram sampai tahallul, itu selama itu ihram berarti. Selama itu nggak boleh melanggar pantangan-pantangan yang kita akan bahas ini. Menghindari muharramat termasuk dalam komponen wajib haji atau wajib umroh. Konsekuensinya apa? Ibadah hajinya tetap sah, ibadah hajinya tetap, umrohnya tetap sah, tapi wajib tebus dengan bayar dam, fidyah atau kafarat namanya. Nah, tapi ada pengecualian, pelanggaran akad nikah, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Itu tidak dikenakan dam, tapi status akadnya tidak sah. Misalnya ada janda dan duda Pak berangkat umroh, ya dalam satu travel. Ini si dudanya kebetulan duren Pak. Apa duren Pak? Duda. Si jandanya jahe Pak. Sukalah dia dalam waktu singkat umroh yang 9 hari itu, saling suka lah karena dari manasik udah ketemu ya. Nah akhirnya pas lagi pakai kain ihram, lagi tawaf ya, dia minta pas habis tawaf sebelum sa'i pengen akad nikah di depan Ka'bah. Waduh ngegaya itu mah ya. Jangan coba-coba, silakan, tapi akad nikahnya gak sah ya. Nah ini kita akan lihat nanti lebih detail ya. Kemudian peta komposisinya. Struktur ibadah haji dan umroh itu terdiri dari apa saja sih komponennya? Ada perkara rukun. Wah ini penentu keabsahan ini, nggak boleh sembarangan. Ini amalannya berupa apa saja? Ihram, pakai kain ihram ya. Wukuf, bagi haji tentu wukuf. Tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ini
perkara pokok komposisi utama dari haji. Nggak boleh ditinggalkan. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Tertib 6. Ya, 6 rukun. Kalau ketinggalan atau tidak dilakukan, hajinya tidak sah. Ya. Dan harus diulang. Makanya untuk wukuf ini apa? Dia sampai jemaah yang sakit pun tetap diwukufkan, Pak. Jadi begitu menjelang Arbuzna, puncak haji, si jemaah ini sakit, dirawat di rumah sakit Mekah, di rumah sakit An-Nur ya. Di Mekah itu salah satu rumah sakit yang terkenalnya An-Nur. Itu sampai dengan menjelang detik-detik berangkat haji, masuk Arafah, dia masih sakit. Akhirnya pas tanggal 9 Zulhijjah, oleh pihak rumah sakit akan difasilitasi si jemaah yang lagi di opnam ini naik ambulan, pakai segala macam di dalam ambulan itu. Ambulannya berangkat ke Arafah. Dia di Arafah keliling gitu. Nanti diam sejenak, mungkin sekitar beberapa menit, balik lagi ke rumah sakit. Selesai, wukufnya udah dapat dia. Gitu. Itu saking nggak boleh ditinggalkannya wukuf karena rukun. Nah, repot sebab kalau dia harus tetap di rumah sakit nggak sah nanti. Ya, jadi itu ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ini rukun pokok ibadah haji. Jika lewat ibadah tidak sah, nggak bisa ditebus dam kalau ini mah, wajib ulang. Yang kedua, wajib haji nih. Kalau ini penentu kesempurnaan, amalannya apa saja? Ihram dari miqat, mabit di Musdalifah atau di Mina, melontar jumroh. Yang 3, tawaf wada, lalu menghindari perkara-perkara yang dilarang selama beribadah, selama berihram. Ihram dari miqat ini wajib haji, wajib umroh. Bapak Ibu tidak sah, sah hajinya kalau miqatnya itu tidak dari niat ihramnya tidak dari miqat, titik yang ditentukan, tapi harus bayar dam. Misalnya begini Pak, kan miqatnya orang Indonesia itu kalau di atas pesawat adalah di atas negeri daerah namanya Yalamlam ya. Nanti biasanya di pesawat diumumin, Bapak Ibu kita akan sampai di Yalamlam. Bagi yang sudah persiapan umroh segera niat. Nah, di Yalamlam itu niat. Meskipun ada fatwa terbaru sekarang, yaitu boleh di Jeddah. Niatnya di bandara Jeddah boleh. Karena mengingat posisi di Yalamlam kadang suka susah ngepasin posisi itu. Jadi di Jeddah. Itu fatwa terbaru boleh. Ini misalnya nggak di Jeddah dia Pak. Dia misalnya dari Jakarta udah niat, ya, maka sah hajinya, sah umrohnya, tapi bayar dam gitu. Karena tidak dari miqat. Tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melontar jumroh, itu juga kena dam ya. Konsekuensinya tadi ibadah tetap sah, nggak usah diulang, tapi dia harus tebus dengan dam. Nah, satu lagi perkara sunnah. Ini mah perkara penyempurna pahala. Amalannya apa? Tawaf kudum, mandi sunnah ihram, sholat rakaat ihram, ya, baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu semua sunnah itu. Termasuk semua bacaan saat tawaf, saat sa'i itu nggak ada yang wajib Bapak Ibu. Jadi ketahuilah bahwa bacaan tawaf, bacaan sa'i, saat wukuf, saat di Musdalifah, saat di Mina nggak ada yang wajib. Melontar jumroh nggak baca apapun sah. Karena itu sunnah semua. Karena ibadah haji ibadah fisik, bukan ibadah bacaan. Gitu ya. Jadi ketika tawaf nih, kan saya mah di depan, ya. Jemaah pada di belakang. Makanya jemaah kan cukup banyak. 123 orang waktu itu ya. Itu kan mengular ke belakang, Pak. Bapak-bapak jadi pagar betis. Ibu-ibu di tengah. Itu memang cara tawafnya orang Indonesia tuh unik Pak ya. Nah, diterapkan begitu. Itu orang Arab pada videoin, oh Indonesia katanya gitu ya. Karena cara tawafnya Indonesia gitu. Bapak-bapak minggir di pinggir, ibu-ibunya di tengah. Aman jadinya. Nah, itu saya kan baca ketika lagi tawaf itu pas nyampe di makom Ibrahim. Rabbi ja'alni ya apa? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni. Jemaah yang belakang, Ustaz enggak kedengeran. Enggak apa-apa. Baca sebisanya aja saya bilang. Kalau ibu nggak kedengaran baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nggak baca nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Karena yang penting muternya. Sa'i juga begitu. Dari Safa ke Marwah baca silahkan.
bagus. Nggak baca nggak apa-apa. Nyampe di lampu hijau, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Nggak baca Ustaz, nggak apa-apa. Makanya kita dengar dulu pernah ada yang ketika sa'i Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, itu ya. Ada lagi beberapa yang pakai lagu Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Silahkanlah. Artinya bukan silakan di sini, nggak menyebabkan batal, karena itu mah sunnah. Ya, tapi tentu bagusnya membaca yang ada ya, yang sudah diajarkan ya. Saya kira itu bukan perkara pokok gara-gara nggak baca zikir, nggak baca doa, merasa tidak sah haji dan umroh. Nggak sah. Ibadah haji itu ibadah fisik. Wukuf di Arafah nggak baca apapun, cuman diem aja. Pokoknya pas zuhur udah ada di tenda, diem tidur bahkan sah Pak. Tapi kan jauh-jauh ngantri lama-lama cuma ngadon sare hungkul di situ. Tidur di tenda Arafah sah. Wukufnya sah. Yang penting diri kita, badan kita ada di Arafah pas tanggal 9 Zulhijjah zuhur, itu aja. Ya. Jadi bacaannya sunnah. Jika lewat ibadah tetap sah tanpa dam. Jemaah hanya kehilangan keutamaan ekstra pahala. Kita lihat sekarang langsung kepada intinya. Klaster muharramatnya apa? Dan denda pelanggarannya. Ya, ada 6 ini ya, 6 klaster. Yang pertama namanya kategori klaster nusuk dan ubudiyah. Ini pokok nih. Yaitu disebutnya jenis damnya tartib dan takdir. Tartib itu berurutan dan sudah ditentukan, nggak boleh milih, ngikutin urutan. Jika yang pertama bisa kerjakan, kalau nggak bisa baru kedua, kalau nggak bisa baru ketiga gitu. Apa bentuk pelanggarannya Pak? Ya, atau kita lihat damnya dulu ya. Damnya berupa apa? Berkurban 1 ekor kambing. Itu nggak boleh diganti. Harus 1 ekor kambing. Kalau nggak ada duit, nggak ada biaya, ya berkurban kambing atau 1/7 sapi, puasa 10 hari. Yaitu berupa 10 hari ini di mana? 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Ya, apa bentuknya Pak? Yaitu bagi jemaah yang hajinya tamattu dan kiron. Tamattu ini apa sih? Hajinya itu dia melaksanakan umroh dulu, baru haji. Ini yang biasa umum dipakai jemaah Indonesia. Dia begitu kan, kalau kita kan rata-rata begitu tamattu semua. Dari Indonesia, dari Bekasi, ya kalau yang gelombang 2 udah pakai kain ihram. Nyampe di Jeddah, ya dia niat di Alam-Lam atau niat di Jeddah langsung menuju Mekah, tawaf, sa'i, masuk hotel, ganti baju. Nanti tinggal musim haji masuk, pakai ihram lagi, gitu. Itu namanya haji tamattu, seneng-seneng karena gampang. Yang tidak kena dam bentuk ini yaitu haji ifrad. Haji ifrad tuh haji dulu baru umroh. Jadi gimana teknisnya? Kalau haji ifrad itu misalnya tinggal 5 hari lagi menuju wukuf, dia baru nyampe Mekah. Dia tidak sa'i Pak, tidak tawaf sa'i untuk umroh, tapi dia cukup tawaf kudum, penghormatan kepada Ka'bah. Lalu selama dari hari pertama di Mekah sampai wukuf pakai kain ihram terus tuh, semingguan. Gitu, nggak boleh lepas. Tapi enaknya haji ifrad nggak usah bayar dam. Gitu ya. Tapi berat Pak, karena jaga pantangan itu ketat sekali. Kalau mau pribadi boleh, tapi kalau sendiri jangan. Kalau ngajak-ngajak orang jangan. Ya, yang rata-rata udah tamattu lah. Tamattu itu apa sih? Tenang, senang-senang. Tamattu itu ada yang memplesetkan jadi tangi, mangan, turu katanya. Ya, tangi, mangan, turu. Ya karena haji kan gitu doang misalnya. Tangi, bangun, mangan, udah siap mangan dari pemerintah catering ya. Habis mangan, turu. Gitu. Tangi, mangan, turu gitu. Tapi bayar dam. Nah, itu ya. 1 ekor kambing atau kurban atau 10 hari puasa. Terus apa lagi? Tidak berniat ihram sejak di miqat tadi. Dia tidak ihram di miqat, ihramnya di tempat lain, itu bayar dam. Ya, tidak mabit di Musdalifah, tidak mabit di Mina, tidak melontar jumroh, tidak tawaf wada. Ya. Meskipun untuk tawaf wada ini ada ikhtilaf ulama. Ya, sempat di 2024 lalu ada salah satu jemaah kami yang dia sakit Pak,
pucat mukanya. Dia udah beres sih diinfus oleh pihak tim kesehatan. Dia maksa pengen ikut tawaf wada karena nggak ada waktu lagi kan. Besoknya kita harus sudah take off ke Jakarta. Dia tetap maksa, tapi ini mukanya pucat banget. Disuruh menaik kursi roda nggak mau dia. Akhirnya karena kita pelajari lagi dan kita cek lagi ya dalam beberapa kitab itu ternyata didapati menurut madhab Maliki tawaf wada itu sunnah bukan wajib. Jadi buat orang ini ngambil pendapat Maliki aja gitu. Jadi di sini kalau orang meninggalkan haji ifrad dia pakai tamattu ini kena dam ini 1 ekor kambing. Makanya udah dari awal Pak. Dari awal jemaah haji Indonesia itu dikasih tahu oleh KBIH. Bapak Ibu nanti itu selama manasik dikasih taunya ya. Nanti persiapkan dari sekarang uang untuk bayar dam tamattu. Berapa? Waktu saya 2019 masih 450. Kemudian 2024 600 real. 600 real 600 kali 4.000 rupiah Pak. Berapa kurang lebih? 2.400.000. Begitu kira-kira. Ya. Sekitar itu. Itu di luar biaya bimbingan KBIH, di luar biaya bimbingan travel, di luar biaya apa itu namanya ibadah haji yang kita bayarkan ke pemerintah, di luar oleh-oleh, di luar itu sendiri nyiapin. Pak Ustadz saya nggak mau bayar dam karena saya nggak sanggup. Jangankan buat itu, saya kan hajinya haji kosasi. Kosasi apa? Kosnya boleh dikasih. Ya udah puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Itu ya. Enggak, saya nggak mau juga Ustaz. Saya pengen haji ifrad. Silahkan. Sanggup gak? Emang kita nyampe Mekah tanggal berapa Ustaz? Kita nyampe Mekah itu adalah 1 Zulhijjah misalnya. Terus kita mulai haji 8 Zulhijjah. Bapak siap 8 hari. Malah 10 hari sampai tanggal 10 harus pakai kain ihram terus. Siap. Demi tidak bayar dam. Boleh-boleh aja Pak kalau sanggup. Pakai kain ihram terus, nggak boleh lepas, nggak boleh pakai celana dalam bapak-bapak, nggak boleh pakai baju kaos begitu. Ya, nggak boleh pakai minyak wangi, mandi pakai air doang. Gitu. Masuk angin. Kalau sanggup silakan Pak. Ya, tapi biasanya ini diambil oleh gelombang kedua enaknya. Kalau gelombang 1 jangan, karena gelombang 1 lama. Dia kan ke Madinah dulu gelombang 1 mah. Terus pas dari Madinah ke Mekah, dari mulai dia di Mekah sampai puncak haji 2 minggu. 2 minggu sanggup pakai kain ihram terus. Gitu. Demi dam doang gitu. Pelit amat sih. Jadi makanya sekali lagi Indonesia secara resmi pemerintah mengambilnya tamattu, mengimbaunya. Tapi kalau ada orang per orang mau ifrad, silakan orang per orang aja. Ya, saya pun kalau bukan sebagai pembimbing, saya pengennya ifrad Pak, karena pengen ngerasain sensasinya begitu. Ya, seperti apa? Tapi jangan lama-lama gitu ya. Kalau misalkan nyampenya awal-awal Zulhijjah sih mungkin masih sanggup, tapi kalau sudah di ujung masih di awal berat juga ya. Baik, itu ya, itu namanya dam nusuk. Yang kedua Pak, ada klaster watok dan jima. Watok, ya, ini tartib dan takdil, berurutan dan seimbang. Ini apa nih? Rincian damnya harus bayar apa dia? 1 ekor unta. Ini tartib. Kalau nggak sanggup 1 ekor sapi 25 juta. Jika tidak sanggup kurban 7 kambing. Jika tidak sanggup fidyah sejumlah mud makanan pokok seharga unta. Unta 30 juta. 1 mud itu sekitar 15.000. Ya. 15.000 ya berapa hari itu? Coba aja dibagi. 30 juta dibagi 15.000. Ya. 200 hari puasa Pak. Ini apa pelanggarannya? Berjima saat pakai kain ihram. Masih lagi pakai kain ihram, suami istri sah. Ya, begitu sudah pakai kain ihram, sudah siap mau berangkat haji, masih nunggu penjemputan di hotel. Teman-temannya udah pada nunggu di lobi. Si suaminya nih ngejemput istrinya di kamar, "Mah,
Mah, gitu, masuk ke kamarnya. Masih di kamar? Iya. Lagi ngapain? Tak dulu nih lagi rapi-rapi. Sendirian? Iya. Dibuka pintunya. Sendirian? Iya. Kata suami. Rupanya udah pakai kain ihram, tinggal nunggu di lobi nunggu jemputan. Udah niat Pak. Masuk. Papa ngapain? Mumpung cenah gitu. Mumpung nggak ada orang. Papa nggak boleh juga. Nggak ketahuan sama Ustaz Auladi. Masuklah dia, terjadilah yang terjadi Pak. Padahal mainnya cuma 2 menit Pak. Tapi bayarnya 200 hari puasa atau 1 ekor unta. Yang siapa yang kenanya? Suaminya atau istrinya? Kalau menurut mazhab Syafi'i, suaminya yang kena. Maksudnya dalam hal ini karena suami penanggung nafkah, ya. Itu. Kalau menurut mazhab Hanafi, dua-duanya, dua-duanya, ya. Nah, ini, jadi jangan macam-macam deh. Pakai kain ihram, sabar apa sih? Ntar aja beres ibadah hajinya beres, tinggal cari kamar barokah gitu, ya. Kalau ibadah haji udah beres nggak apa-apa. Jadi banyak jemaah yang, ya tentu alhamdulillah sih selama ini nggak ada terjadi itu Pak ya, kalau di bersama saya selalu diingatkan. Cuman maksudnya kalau udah beres, mangga. Udah beres nih dari Armusna, kita udah tawaf ifadah, udah sa'i, udah beres. Pulang ke hotel, udah tinggal istirahat dulu gitu, 3 hari 4 hari lah sebelum kita umroh lagi atau apa. Bapak Ibu selama 4 hari silakan, acara bebas lah masing-masing, nyantai, tenangin pikiran dulu, udah beres hajinya. Nah itu jemaah banyak yang ngambil kamar barokah itu 100 real ya 1 malam, nyari di mana gitu. Tapi saya bilang Bapak Ibu kalau ada yang mau nyari kamar barokah, saya terbuka aja. Itu bilang dulu, jangan nanti konsumsinya kita antar ke kamar nggak ada yang makan. Itu terjadi Pak waktu 2019, ada suami istri ini nggak ketahuan kemana larinya nih, jangan-jangan hilang di Mina gitu ya. Nyata pas kita sudah sampai WA, sudah enggak dibales, minta tolong ke jemaah lain, tolong cari kontaknya. Hampir kita ngelaporin ke Dakar ya, Mekah itu. Tiba-tiba setelah 3 hari kemudian, cuk. Assalamualaikum Ustaz. Gitu. Dari mana Bapak teh? Kamar barokah. Lain bebeja heula cuk teh. Bilang atuh, saya bilang gitu. Ngomong atuh Pak, masalahnya konsumsinya sayang. Gitu. Itu sampai begitu. Kalau udah gitu mah bebas, boleh. Yang nggak boleh selama pakai kain ihram. Itu. Selama masih termasuk umroh kan singkat ya. Habis ngambil mikot di Tanim di Masjid Siti Aisyah sebelum tawaf sa'i malamnya, sore itu pulang dulu ke hotel. Kata pembimbing kita nanti tawaf sa'inya malam ya Bapak Ibu. Pulang dulu ke hotel, di hotel lagi-lagi tadi godaan itu. Bisa aja. Meskipun bukan berjima Pak, termasuk di dalamnya permulaan jima dengan syahwat. Dia salaman sama istrinya atau istrinya pegangan tangan sama dia sambil ada ser-seran. Itu kena. Ya, 1 ekor unta itu. Sabarlah gitu ya. Dan itu hewan dan fidyahnya makanan di tanah suci. Kalau puasanya boleh di tanah air opsinya. Ini klaster jima. Tadi klaster ibadah nusuk. Kemudian yang ketiga Pak, ini ibadah haji atau umrohnya otomatis batal Pak kalau ini. Ya, ibadah haji atau umrohnya otomatis batal, wajib diteruskan amalan yang tersisa. Meskipun batal, dia harus selesaikan semua rangkaiannya dulu. Tetap dia tawaf dan sa'i. Dan wajib mengkodoknya tahun berikutnya. Pertanyaannya, tahun berikutnya ngantri nggak itu? Sekarang ngantrinya kan berapa? Walaupun katanya kalau yang kasus begini akan diprioritaskan. Ya, tapi yang jadi masalah begitu diprioritaskan berangkat lagi, gitu deh mana kenapa? Itu nggak dikasih kesempatan lagi. Nah, tapi potensinya kecil. Ya, sekarang ini kan yang baru pulang tahun ini aja, misalkan 2026 pulang haji baru bisa daftar 10 tahun kemudian. Setelah 10 tahun daftar ngantri lagi 26 tahun. Gitu. Keumuran nggak tuh? Nah, itu. Kalau Ustaz gimana kalau orang ini nggak keumuran? Nanti dibadalkan hajinya oleh ahli waris. Harus ditunaikan karena itu utang. Ini gara-gara berjima itu. Terus yang ketiga klaster soid dan nabatat. Ini bentuknya apa sih? Memburu
binatang, membunuh binatang buruan, merusak pohon tanaman di tanah haram. Ini namanya takhir dan ta'dil, boleh milih dan berimbang. Apa damnya? Berkurban hewan yang sepadan dengan hewan buruan itu. Misalnya berburu unta, di sana unta bebas Pak, di padang pasir tuh ya, berkeliaran. Antara Mekah Madinah itu kalau Bapak naik bis dari Madinah ke Mekah, itu bakal ngeliat di pinggir-pinggir jalan itu ada unta berkeliaran gitu ya. Itu ada yang dilepas begitu. Nah, itu diburu misalnya pas lagi pakai kain ihram. Ya, udah pakai kain ihram, udah niat dari Bir Ali dari Madinah menuju Mekah. Terus ngomong ke supirnya, "Bir, berhenti dulu bentaran. Saya pengen ngeburu 1 ekor unta." Nah, misalnya. Itu bayar damnya berupa unta juga. Atau bukan unta, Pak. Di sana ada binatang namanya itu dob. Dob itu kadal gurun yang kita sering singkat jadi kadrun. Waktu pemilu suka muncul istilah kadrun ya. Kadal gurun itu dob. Itu makanan orang Arab ya. Memang itu dob itu bukan kadal kayak kita, beda. Dia kadal pemakan tanaman-tanaman gurun yang tidak berbahaya buat kita ya. Bentuknya agak pipih, perutnya agak sedikit menggembung, dan dia halal. Nah, diburu dob itu karena saking pengen ngerasain dagingnya, lagi pakai kain ihram, haram. Itu bisa kena dam. Damnya harus membayar seukuran hewan tersebut. Atau merusak pohon tanaman di tanah haram, sama ya, seharga pohon tersebut aja. Ya, di Arafah itu ada namanya pohon Soekarno Pak ya. Pohon Soekarno. Saya bersama beberapa orang Balitro waktu itu yang berangkat haji bareng saya, itu ada mereka sebut, Ustadz ini namanya pohon nimba namanya. Ya, mereka sebutnya pohon nimba. Itu pohon Soekarno tuh bagus Pak ya. Nah, ada beberapa jemaah yang iseng, dia petik gitu ya, tik, hati-hati, itu kena dam gitu. Jadi kalau mau yang dipungut di bawah nggak apa-apa, tapi kalau metik dari pohonnya jangan, selama sedang berihram. Itu ya, harus bayar sejumlah hewan tersebut atau seharga pohon tersebut. Atau puasa masing-masing sehari untuk setiap pun seharga hewan atau seharga pohon tersebut. Semua dilakukannya di tanah suci. Kemudian yang berikutnya, klaster keempat, tarofuh. Kalau ini bersenang-senang. Ini bersenang-senang. Apa bentuknya? Mencukur rambut selama pakai kain ihram nggak boleh. Pakai wangi-wangian nggak boleh. Ya, Ustadz gimana sabunnya wangi? Nggak boleh. Pakai sabun yang tidak ada wanginya. Ada emang? Ada. Kalau nggak ada gimana Ustaz? Bawa abu gosok. Ya. Pakai minyak rambut, berminyak rambut gitu ya. Walaupun nggak wangi, nggak bisa, tetap nggak boleh. Karena merapikan rambut itu termasuk tarofu. Motong kuku, pakai pakaian berjahit, penutup kepala serta sepatu untuk laki-laki. Kadang-kala jemaah suka lupa. Dia sedang wukuf di Arafah, terus dia keluar tenda, panas cuacanya 50 derajat, itu kain ihramnya dia tutupin ke kepala gini Pak. Nah, itu namanya tarofu. Hati-hati, jangan. Ya, terus memakai penutup wajah bagi perempuan, jangan pakai cadar. Selama berihram nggak boleh pakai cadar, kena dam. Gitu ya. Jadi kena dam. Cadar itu memang ya, dan selama berhaji berumrah nggak boleh dipakai. Apa damnya Pak? Kurban 1 ekor kambing. Bayangkan ya. 1 ekor kambing, atau sepertujuh sapi, atau puasa 3 hari, atau boleh lagi pilihannya apa? Bayar makanan 3 sok, 12 mud untuk 6 orang, masing-masing 2 mud. Ya, jadi boleh dengan pilihan. Kalau ini boleh milih, tapi rata-rata ngambilnya yang terakhir 3 sok. 3 sok itu berapa sih? 3 kali zakat fitrah. Berapa zakat fitrah itu? 2,5 kilo. Ya, kali 3 berarti 7,5 kilo beras. Berapa 7,5 kilo beras harganya ibu-ibu? Lebih kurang 150. Ya, sekitaran itulah, di angka sekitar itu. Nah itu ya, itu damnya tuh. Nah, ada pengecualian Pak di fatwa terbaru, yaitu bahwa bagi petugas haji itu boleh pakai baju rompi, baju bebas selama bertugas di Arafah.
supaya bisa dikenali oleh jemaah. Ya, dan bahkan di situ di fatwa terbaru itu tidak perlu bayar dam karena untuk kemaslahatan jemaah. Tapi petugas ya. Namun beberapa rekan-rekan petugas, walaupun dia bilang nggak usah bayar dam, tetap dia bayar dam. Yang nggak besar ini kok ya, 3 sok begitu. Dia takutnya nggak sah hajinya. Nah ini. Yang berikutnya, nah ini dam ihsor, ini jarang terjadi nih. Ini klaster ihsor, terhalang atau tercegah. Terhalang menuju Mekah, Pak, atau dipenjara secara zolim, atau dia hamba saya nggak dapat izin dari tuannya, anak nggak dapat izin dari orang tuanya, istri nggak dapat izin dari suaminya untuk berhaji berumroh, orang punya utang nggak dapat izin dari yang berpiutang sampai melunasi. Ini namanya ihsor. Dia udah pakai kain ihram, ya sudah nyampe di Mekah, sudah siap mau berhaji, dapat telepon dari temennya, Ji, ente can bayar utang ge, jangan lupa utang, engke atulah geus pulang, enak masih dihaji, saya nggak ridho, cenah gitu, kudu transfer aya oge, waduh gimana dong ya, nah itu bisa ihsar. Atau seperti kondisi sekarang sedang perang, tapi katanya lagi gencatan senjata ya. Cuman jangan terlalu percayalah sama Israel ya. Gencatan senjatanya nggak bener. Itu misalnya nih pemerintah Arab Saudi mengumumkan ini jemaah udah nyampe di Mekah, udah pakai kain ihram. Tiba-tiba diumumkan Masjidil Haram ditutup karena demi keamanan. Jemaah yang sudah berniat ihram segera untuk membatalkan ihramnya. Itu gimana Pak? Damnya menyembelih seekor kambing, membagikan dagingnya, lalu bertahallul begitu. Terus gimana dong hajinya? Ya udah batal, harus diulang gitu ya. Ini dam ihsar ini jarang terjadi. Tapi pernah terjadi di zaman Nabi, ketika Nabi mau umroh dari Madinah ke Mekah di tahun 6 Hijriah, dihalangi oleh orang Quraisy sehingga nggak bisa masuk Mekah. Dan dari situ terjadi perjanjian, muncullah perjanjian Hudaybiyah. Ya, di situ Nabi nggak bisa berhaji berumrah tahun itu, tahun depannya. Maka apa yang Nabi lakukan? Batalin ihramnya dengan cara menyembelih seekor kambing. Waktu itu sahabat nggak ada yang ridho untuk membatalkan umrohnya. Akhirnya Nabi ngambil tindakan sendiri. Beliau di tengah-tengah para sahabat ngambil kambing, beliau sembelih langsung, beliau bertahallul. Akhirnya diikuti nama yang lain. Nah itu kadang-kala begitu ya, pemimpin ngomong kadang nggak didengar Pak. Segitu Nabi, karena mereka nggak ridho ya dengan pembatalan itu sebenarnya. Tapi akhirnya setelah Nabi melakukan itu mereka ngikutin. Nah ini namanya ihsor. Ya sepertinya kecil kemungkinan untuk masa sekarang ya. Nah yang terakhir ini tambahannya akad nikah tadi. Ini nggak ada dam, tapi akad nikahnya tidak sah. Ya Allah, timbang Pak, tunggu dulu argusna beres. Ini mah maksain Pak. Pokoknya saya akan menikahi kamu Neng nanti di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Kita janjian di Jabal Rahmah ya. Nanti walinya kan kamu ada tuh ya. Saudara kamu kan ikut, itu walinya dia aja. Nanti saksinya kita cari siapa aja orang di sana. Nah, dia maksain Pak, pengen akad nikah di Jabal Rahmah. Lagi pakai kain ihram, mangga silakan. Tapi akadnya nggak sah, gitu, nggak sah. Nanti aja napa sih beres haji beres gitu ya. Nah ini ya, itu beberapa jenis dam. Sekarang kita lihat distribusinya gimana dalam fikih klasik dan kontemporer nih untuk dam ini. Menurut fikih klasik, ini terikat ruang geografis. Penyembelihan hingga pendistribusiannya harus di tanah suci, nggak boleh dibawa kemana-mana. Itu secara fikih klasik ya. Ini referensinya beberapa kitab, ada di kitab Matan Goyah Takrib, yaitu ada kalimat di situ wala yujzi'uhul hadyu walal it'am illa bil haram. Tidak sah seseorang bayar hadyu hewan kurban, artinya hewan dam, dan memberi makan hewan dam itu kecuali di tanah haram. Memberi makan orang lain dari daging hewan itu kecuali di tanah haram. Di kitab Fathul Qarib juga, di kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi juga begitu. Jumhur ulama bahkan Syafi'i, Maliki, Hambali sepakat hukum konsumsi daging mutlak milik fakir miskin tanah haram Mekah, nggak bisa ke yang lain. Nah, kemudian konsekuensi lapangannya menyembelih kambing dam langsung di tanah air sejak awal itu nggak boleh.
Gak bisa. Artinya tetap harus di tanah suci, penyembelihan dan pendistribusian. Tapi menurut fatwa kontemporer ini ada asas fleksibilitas dan kemaslahatan. Penyembelihan dam wajib di tanah suci, pendistribusiannya boleh di luar tanah suci. Argumentasinya apa? Talfik. Ya, talfik itu sinergi madhab, bukan pencampuran madhab. Tahap penyembelihannya wajib di Mekah menurut Syafi'i, tapi pendistribusiannya boleh di luar Mekah menurut Hanafi. Asasnya maslahah mursalah, mencegah pembusukan massal. Jutaan hewan di Mekah. Itu berapa juta hewan Pak yang dipencit? Pernah ada jemaah yang maksa, pengen ngelihat Ustaz, saya pengen ngelihat proses penyembelihannya. Di mana? Di Mina Pak. Ada namanya Jabal Kurban, di sebelah situ, di belakangnya itu ada penyembelihan massalnya, RPH-nya lah. Saya pengen lihat. Jangan, saya bilang. Pengen lihat Ustaz. Ya udah silakan kalau maksa. Akhirnya apa Pak? Dia nggak mau makan 3 hari Pak. Karena enak ngelihatnya. Bau apa? Kambing gitu ya. Enak 3 hari dia. Enak katanya makan. Nah itu saya bilang jangan coba-coba ya. Nah ini lagi pula ada kaidah fikih. Hukum itu dapat berubah, fleksibel sesuai zaman, tempat dan keadaan tanpa meninggalkan esensi utamanya. Legalitas fatwanya ada nggak dari Indonesia? Fatwa MUI nomor 52 tahun 2014 itu udah ada dari 2014 sebenarnya. Mengelola menyalurkan daging dam di luar tanah haram hukumnya boleh untuk fakir miskin global. Didukung oleh Ormas, oleh Bahsul Masail PBNU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan itu. Mekanismenya gimana? Pemotongannya melalui platform resmi Ad-Dohi Islamic Development Bank di RPH Mekah. Pengolahannya dimasak menjadi rendang gulai siap saji dalam kemasan lolos regulasi karantina hewan. Lalu setelah itu penyalurannya dikirim via kontainer, biasanya nanti kerjasama dengan Basnas gitu. Dikirim ke daerah-daerah. Itu sudah terjadi dari 2023 Pak ya. Jadi pendistribusian mah boleh, hanya pemotongannya tetap di tanah haram. Kesimpulan, muharamat ihram adalah instrumen syariat melatih totalitas kendali nafsu jemaah supaya jangan sembarangan. Ingat, ibadah haji itu ibadah yang nggak boleh sembarangan. Maka ada koridor batasannya, ada pantangan-pantangan yang nggak boleh dilanggar. Struktur manasik memisahkan secara tegas antara amalan rukun yang menentu kesahan, amalan wajib penentu dendanya, amalan sunnah penyempurna pahala. Klasifikasi dendanya ya ini sangat adil ya, sesuai beratnya sanksi. Ada dam nusuk tadi berupa seekor kambing, dam tarofu bersenang-senang boleh milih, dam berburu sesuai jumlah hewan itu, dam isor terhalang itu juga kambing, dam jima. Nah ini paling berat itu jima, itu unta ya. Fikih kontemporer berupaya mempertemukan keabsahan tempat sembelih klasik di Mekah dengan perluasan manfaatnya secara global. Saran, jemaah wajib melakukan pembersihan hati dan ego sejak mikot karena ihram menuntut kepatuhan mutlak. Ini kadang-kala punten Pak ya, saya ngalamin 2 kali berangkat, ya Allah ya Rabbi, itu benar Pak. Yang namanya wujud asli seseorang itu terlihat di sana. Kalau kata Nining Maeda mah potret manehna katingali di situ. Ya jelas. Di Indonesia mah Pak Ustadz nanti mohon bimbingannya ya di sana. Siap, mangga Pak. Nyampe di sana Pak, kopernya ada di hotel lain aja marahnya bukan main. Saya bilang nih orang berarti mensana in corpore sano. Orangnya di sana, kopornya di sono. Ini orang marah-marah. Pak Ustadz, kopor saya di mana? Tak dulu Pak, lagi diproses sama tim kloter. Itu kayaknya ada salah pengiriman di sana. Gak bisa begitu dong. Kloternya mana? Disamperin tim kloternya Pak sama dia Pak. Kebetulan tim kloternya waktu itu ketua kloternya, bukan ketua kloter, bagian ibadahnya di kloter Bapak Dede Supriyatna, kepala Kemenag yang kemarin tuh. Pak Haji Dede. Pak, ini gimana? Koper kok masih di sini? Gini. Tenang Pak, kata Pak Dede. Tenang, Bapak tenang ya, sabar. Nanti kita sedang proses Pak, kita data dulu. Nggak bisa begitu. Saya belum ganti baju, saya belum ini. Sabar Pak. Gitu tuh orang. Akhirnya si Pak Dede ngomong, saya bisik-bisik. Ustadz, eta jemaah Ustadz lain Pak, tak kenal abi mah gitu. Malu saya, ya. Itu sampai kelihatan potret manehna.
Di sini menurut, siap Pak Ustaz, nanti kami akan nurut manut di sana benar-benar. Astagfirullah ya. Jemaah harus cerdas mengelola energi fisik di lapangan. Prioritaskan amalan rukun dan wajib di atas amalan sunnah. Nyium hajar aswad itu enggak wajib acan. Bahkan sunnah pun sebenarnya nggak sampai sunnah yang benar-benar sunnah. Maksain nyium hajar aswad, akhirnya pada desek-desek berantem di sekitar area hajar aswad, nyikut kanan, nyikut kiri sesama muslim. Bahkan tidak sedikit yang melakukan pelecehan di situ. Bahkan ada yang bisnis di depan Ka'bah. Pak, mau nggak sampai nyium hajar aswad? 200 real. Gila Pak itu Pak. Di depan Ka'bah loh itu loh. Akhirnya ya itulah dia rusaknya di situ. Jangan, saya mah sudah ajarin Bapak Ibu kalau musim haji jangan maksain nyium hajar aswad. Dengan Bapak Ibu baik kisbay, bismillah ya Allahu akbar, udah sama nilainya. Sama nilainya. Tuh. Tetap maksa. Udah gitu pas nyampe hajar aswad, dia bukannya sekedar nyium sambil selfie. Gitu. Ya, ini mah niatnya udah lain. Setiap jemaah yang berangkat ke tanah suci wajib menjaga diri dari berbagai pantangan ihram, memelihara menjaga benteng kesabaran ya, menghindari resiko denda sekecil apapun. Jemaah wajib beralih bayar melalui platform Ad-Dohi. Nah ini wayahan Pak nih ya, semenjak sekarang memang sudah nggak bisa lagi lewat yang lain, harus nggak bisa lewat mukimin, nitip ke mukimin, harus sendiri udah bayar ke Ad-Dohi. Dan ya KBIH ya secara keuntungan mungkin akan berkurang di sini ya, karena nggak bisa lagi bayar dam melalui KBIH itu. Nah sebelum kita tutup ada ekstra tambahan ya, saya sampaikan karena besok Muharram. Amalan Muharram apa saja Pak? Amaliyah Muharram ya. Sini yang pertama puasa. Puasa ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Abu Hurairah, paling utama setelah Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Paling enggak 2 hari, Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan 10 Muharram. Hadisnya jelas. Yang kedua nih, buat bapak-bapak nih, menambahkan nafkah buat istrinya. Tuh, denge cek ibu-ibu tuh. Sebenarnya ibu-ibu pengen ngomong gitu, nambahin nafkah. Cenah. Ya. Setuju Ustaz, cenah. Ini mah karena ada ibu-ibu aja Pak. Kalau ibu-ibu nggak ada saya nggak ngomong gini, gitu ya. Nah ini bahkan ada hadisnya Pak, yaitu testimoni saya sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, sebagaimana dikutip Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu ada berkah dengan nambah nafkah kepada keluarga. Bahkan dia bertestimoni selama setahun nafkah dia nggak pernah berkurang, atau selama setahun ke depan rezeki dia ngalir terus katanya, karena menambahkan nafkah buat istri. Gitu. Ya nambahin mah maksudnya semampu dia dong, nggak maksain. Biasanya bapak ngasih sehari 50.000, hari itu 51.000 lah. Yang penting dilebihin kan? Yang penting dilebihin. Yang penting ditambahin kan? Yang penting ditambahin kan? Menyantuni anak yatim fakir miskin. Ini uruf amalan sahabat Nabi ketika menyantuni anak cucunya Sayyidina Husain yang tewas di Karbala, ya, yang syahid di Karbala. Lalu berdoa bersama. Silahkan kalau ini mah nggak ada larangan Pak ya, berdoa aja, masa dibilang bid'ah ya. Kan doa mengawali mengakhiri itu boleh. Apalagi kan Nabi jangankan mengawali mengakhiri bulan Muharram, Zulhijjah Muharram. Nabi itu setiap bulan ngedoa. Nabi itu setiap bulan berdoa. Setiap ngelihat hilal baru doa. Setiap ngelihat hilal baru doa. Ya kita setahun sekali ya, mengakhiri tahun, mengawali tahun doa. Pada asar nanti ya insyaallah baca doa akhir tahun. Pada maghribnya Senin, pada maghrib Senin baca doa awal tahun. Kalau Imam Nawawi juga sama nih ya. Imam Nawawi Al-Bantani mengutip dikutip dalam kitabnya Nihayatuz Zain halaman 196, ada 12 amalan tuh ya di bulan Muharram. Salat, terutama banyakin salat tasbih, puasa, sedekah, melapangkan nafkah untuk keluarga, mandi keramas, ziarah ke orang tua, menjenguk orang sakit, menyantuni anak yatim, memakai celak, memotong kuku, baca Al-Ikhlas 1000 kali, silaturahmi. Nah, ini tambahan aja Pak, ekstra ya, supaya nanti Muharram itu benar-benar kita sambut dengan kebaikan, karena dia bulan haram ya, yang terakhir dari rangkaian 3 yang berurutan. Terima kasih, jazakumullah khairan. Insyaallah nanti kita kupas di pertemuan berikutnya masalah-masalah berikutnya. Sebelum ditutup mungkin
Mangga jika ada yang mau disampaikan, mangga Bu. Lalu kalau kita nikmat tidak dibatas nikmat juga bayar dam. Nah, apakah kalau misalnya kita melakukan dua hal ini kita membayar dam dua gitu? Bagus. Ya, bagaimana jika dia tamattunya dia kerjakan, artinya dia melakukan haji tamattu. Kemudian juga dia tidak mikotnya tidak ihram di mikot ya, tidak di Yalamlam atau di Fatwa terbaru misalnya di Jeddah. Dia udah dari Bekasi Pak, udah niat misalnya ya. Nah, apakah damnya dua atau satu? Nah, di sini ada prinsip nantinya masyakoh ya, kesulitan, tingkat kesulitan jemaah. Kalau itu dilakukan tanpa kesengajaan, karena kelupaan, karena kekhilafan, tetap bayar dam. Cuman di situ nanti dia bisa diambil cukup satu dam saja. Tapi kalau memang itu ada unsur kesengajaan atau mungkin dia melanggar itu benar-benar karena males ya, nah itu sebagai konsekuensinya, sebagai kehati-hatian dia bayar dua-duanya. Karena dua itu urusan berbeda sebenarnya. Tapi rata-rata yang terjadi seperti itu cukup satu. Ya, kenapa? Karena kebanyakan lupa. Itu, kebanyakan lupa ya. Bahkan untuk yang kaos pun sebenarnya pakai kaos pun kebanyakan lupa. Itu tidak sampai 6 sok tadi ya, paling hanya beberapa rupiah atau beberapa real sebagai fleksibilitasnya. Jadi seperti itu Ibu ya, kalau memang itu kesengajaan dan itu karena menentang, kehati-hatiannya dua dia dam. Tapi kalau dia memang lupa, cukup satu, insya Allah menutupi itu semua. Ada lagi? Cukup barangkali ya. Mudah-mudahan ada rizkinya Bapak Ibu yang berangkat haji ini atau umroh, bagaimana saja caranya lah ya. Karena Allah tidak memanggil hambanya yang mampu, tapi Allah akan memampukan hambanya yang dia panggil. Kita tutup doa ala hadhihi niyya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min syarri ahwali ahlin nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna jami'an ziyaratal haramain fi kulli amin aman ba'da amin ma'al ahbab wal ashab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar warzuqna husnal khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.